Bapak Ibu dan Pak Mama serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi di hari Jumat di bulan September, bulan Kitab Suci Nasional. Sebelum kita mengikuti peribadatan pada hari ini, mari kita siapkan tempat duduk yang nyaman agar kita dapat memusatkan hati dan pikiran kita seutuhnya kepada Tuhan. Juga mari kita nyanyikan lagu pembukaan. Jesus loved the little children of the world. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are pieces in His sight. Jesus loves the little children of the world. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Pak Mama dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Berkah dalam untuk kita semua. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan September, di mana bulan September kita umat Katolik memperingati bulan Kitab Suci Nasional. Coba anak-anak, ada yang tahu tidak bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini itu mengangkat tema apa? Ada yang tahu? Mungkin bisa tanya ke mama papanya ya. Tapi kalau yang belum tahu, bisa kasih tahu nih. Tema bulan Kitab Suci Nasional kita atau yang biasa disingkat PKSN pada tahun ini adalah Yesus sahabat perjalanan kita. Nah, jadi teman-teman, kita semua diajak untuk melihat bagaimana Yesus dengan setianya, dengan cintanya menemani kita dan menyertai hidup kita, apapun situasinya. Sebelum kita memulai peribadatan pada hari ini, marilah kita sadari segala perbuatan dan tindakan kita apakah sudah layak atau belum di hadapan Tuhan. Dan jika belum layak, mari kita mohon ampun. Mari kita renungan diri sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik,
Kami semua bersyukur kepadamu atas rahmat yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul untuk melakukan ibadat pada pagi hari ini meskipun dengan tatap maya. Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadat pada pagi hari ini, agar kami semakin dapat mengimani Engkau dan kami dapat bersatu dalam Dikau. Bapa, ampunilah kami juga yang selama ini masih kurang percaya diri, masih takut dan masih gelisah dalam menghadapi situasi apapun. Berkatilah kami, semoga sabdamu pada hari ini dapat membuat kami menjadi berani dan menjadi taat kepadamu. Amin. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih Tuhan, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 15 sampai dengan 20. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan pada hari ini itu diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi saat itu Paulus itu adalah seorang rasul Kristus, dan dia itu mewartakan kabar sukacita Allah kepada jemaat-jemaat yang ada di seluruh, bukan di seluruh ya, tapi berada di kebanyakan kota. Jadi Paulus itu berjalan setiap hari untuk mewartakan Tuhan Yesus. Nah, saat tiba di Kolose, dia itu mengatakan keutamaan tentang Kristus. Siapa sih Kristus sebenarnya? Begitu. Nah, hal ini diharapkan supaya umat-umat di sana dapat mengenal Kristus dengan baik. Nah, Paulus menggambarkan Kristus adalah sosok yang sangat luar biasa. Ia itu berkuasa atas yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ia juga berkuasa antara orang yang hidup dan mati. Kerajaannya, singgasananya bahkan ada di dunia dan ada di atas sana, di surga sana. Nah, lalu Kristus juga adalah orang pertama. Yang pertama yang apa? Yang bangkit dari antara orang mati. Nah, teman-teman, jadi saat itu ya kita bisa melihat bagaimana Paulus dengan semangat menyebarkan kasih Yesus kepada seluruh umat. Anak-anak, bacaan hari ini juga itu sebagai pengantar kita untuk memasuki masa BKSN. Kenapa saya pilih bacaan dari surat Paulus? Karena dalam BKSN kita akan diajak untuk mendengarkan Injil Tuhan. Kita diajak untuk membaca kitab suci. Kita diajak untuk mengambil nilai-nilai kitab suci dalam kehidupan kita. Nah, seorang pewarta yang sangat berpengaruh dalam Katolik itu juga termasuk Santo Paulus. Ya, jadi dia itu memberikan banyak teladan bagi diri kita. Dalam BKSN yang besok yang akan kita pelajari, yang akan kita dalami bersama-sama, mengangkat tema tentang Yesus sahabat perjalanan kita. Nah, selama pandemi ini banyak sekali pasti hal-hal yang kalian rasakan, ya kan? Kalian merasa sedih, kalian bahkan merasa kesepian, ya kan? Karena di rumah saja. Lalu juga mungkin ada yang pernah terdampak COVID, mungkin saudaranya atau yang lainnya. Juga bahkan saudara di tengah-tengah kita juga ada yang kehilangan orang yang disayang. Namun dalam perjalanan BKSN ke depan, kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus tetap setia menemani kita. Jadi kita tidak boleh terlalu sedih,
kita tidak boleh terlalu larut dalam kecemasan karena Yesus selalu menemani kita. Masih tahu nggak Yesus tinggal di mana? Ya benar, selain di surga, Yesus juga tinggal di hati kita. Jadi kita jangan pernah takut, kita harus semangat dan terus percaya dan terus mengimani Tuhan dengan baik. Amin. Marilah sekarang kita sampaikan doa dan harapan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi pendidikan, ya Bapa, kami bersyukur atas pendidikan yang dapat kami terima dan terselenggara dengan baik. Bapa, kami mohon uluran kasih-Mu agar yayasan kami dapat terus maju dan berkarya dengan baik dalam bidang pendidikan, sehingga banyak orang tua yang mempercayakan putra-putrinya untuk sekolah kepada kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, berkatilah dan jagalah seluruh orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikanlah ya kesehatan dan kesabaran dalam mendidik dan mengajarkan kami anak-anak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kesehatan, ya Bapa, Engkau tahu kami sedang berada dalam situasi yang sangat mencemaskan. Tidak henti juga kami memohonkan segala perlindungan dan penghapusan atas pandemi yang sedang menimpa kami. Berkatilah juga mereka, salah saudara kami yang sedang terpapar sakit. Berkatilah agar mereka semua dapat sembuh dan dapat segera kembali berkumpul dengan sanak saudaranya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sekarang, marilah kita hadir sejenak, kita sampaikan wujud dan permohonan pribadi kita dalam hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita satukan doa dan harapan kita dengan doa yang telah Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadat hari ini. Bapa, Engkau kami agungkan, sebab Engkau senantiasa mengajarkan dan membimbing kami, terlebih dalam perjalanan hidup kami selama pandemi ini. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk menjadi orang yang senantiasa hidup dengan kerendah hatian, orang yang saling memiliki rasa percaya terhadap satu sama lain, sebagai orang juga yang tetap menaruhkan hidupnya di dalam nama-Mu. Bapa, kami juga mohon, mampukanlah kami para guru, karyawan, dan orang tua dalam tugas dan karya pendidikan, agar kami dapat mengarahkan dan mengajarkan anak-anak-Mu, para murid yang kami cintai, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam cinta kasih-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk memohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala yang baik dan seluruh aktivitas kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, ibadat pada pagi hari ini telah selesai. Marilah sekarang kita menyanyikan lagu penutup dan kita menyiapkan diri untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Semangat teman-teman, selamat pagi, berkah dalam untuk kita semua. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. He
This is lovely, the children of the